Oke. Berikutnya, pemakaian koma dipakai sebelum kata hubung pertentangan. Tidak saya jelaskan secara definisi, ya. Saya langsung beri contoh di sebelahnya. Saya mau, tetapi kamu tidak. Kata tetapi itu pertentangan. Jadi sebelum kata tetapi wajib diberi koma. Ya. Berikutnya, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Tidak dipakai bila induk kalimat mendahului anak kalimat. Saya kasih contoh yang sederhana. Kalau diundang, saya akan datang. Apabila kalimat dimulai kata jika atau kalau, maka sudah tentu ada jeda. Ketika ada jeda wajib ada. Nah, kemarin begitu ya. Saya akan datang kalau diundang, itu bedanya. Saya ulangi pelan-pelan ya. Apabila kalimat dimulai kata jika atau kalau, maka sudah pasti ada jeda. Wajib ada. Kalau saya diundang, telepon, koma, saya akan datang. Beda hanya kalau dan jika itu ada di tengah-tengah. Saya akan datang kalau diundang. Itu sudah saya sederhanakan. Berikutnya, memisahkan penghubung antar kalimat. Ya, itu contohnya ya. Jadi ada jeda Bapak Ibu ya. Begitu Anda merasakan ada jeda, maka jangan lupa memberi koma. Jadi wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Ya. Cuma menegaskan teman-teman, kalau itu perhatikan nomor 4, memisahkan penghubung antar kalimat. Antar itu mepet atau lekat dengan kata sesudahnya. Iya, betul. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Antar. Sama-sama orang bahasa Indonesia. Berikutnya ya, perhatikan nomor 5, memisahkan kata seru dan kata sapaan. Oh iya, terima kasih. Kita nanti ketika menyusun buku ajar ya. Kata kerja alias verbal, kata sifat adjektiva. Jadi di KBBI online kemarin itu ada kode ADJ. Kalau ada kata di depannya ada kode ADJ berarti dia adjektiva, kata sifat. Sudah saya rangkai satu persatu. Yang ingin saya tegaskan yang paling bawah di sini ya. Kata seru, interjeksi, misalnya wah, kok, ya. Terus kata sandang, artikulan, sang, dia membatasi kata benda, partikel, pun. Nah, mohon teman-teman tidak keliru lagi meletakkan pun. Pun yang ditulis rangkai apa nih kemarin? Sepakatan kita kemarin. Walaupun bagaimanapun meskipun tidak pun itu termasuk partikel. Tapi apabila pun sejajar atau selevel dengan kata juga dan pula, maka nulisnya harus dipisah. Habis ini ketika kita melakukan parafrasa yang tugas saya berikan, mohon tidak keliru. Next, teman-teman yang nanti bersentuhan dengan naskah-naskah kebahasaan yang sangat teknis, Anda perlu memahami yang ini. Ya. Numeralia dalam bentuk terikat. Bentuk terikat berarti tulisnya harus disambung. Ya. Eka bahasa harus disambung tulisnya. Dwi bahasa, tri itu juga bentuk terikat. Catur panca, maka ada kata Pancasila, itu tulisnya harus disambung. Kemudian sabta krida, asta, nawa, dasa warsa. Yang di pramuka itu apa? Di pramuka ada istilah apa? Dasa dharma biasa Bapak Ibu tulisnya dipisah atau disambung? Bisa. Sekarang sudah tahu ya, dasa itu bentuk terikat. Ya. Baik, untuk Latin numeralia bentuk terikat, contohnya monoteisme, bikarbonat, triathlon, ini olahraga ya, tetralogi. Andrea Data di awal-awal karirnya sebagai pengarang dia menerbitkan tetralogi, ya, 4 novel sekaligus. Pentatonik, hexagon, okta,
Enea dan Deka. Oke. Kalau penta itu bukan pentagon, beda. Pentagon itu kantor itu. Ya, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini. Baik, Om. Iya, Pak Martin. Kita sering melihat ada campur baur kata serap, misalnya akademis, sistematis. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan kapital. Saya sih baca-baca di kabar duit, tapi yang terbaru saya ikuti. Mungkin secara umum Pak Eko bisa menjelaskan kepada kami semua. Jadi misalnya tadi dalam kalimat ada saudara, nah itu mungkin yang saya paham. S itu kapital karena dia sama. Iya. Seperti itu. Terima kasih pertanyaannya Pak Becing. Dalam bahasa Indonesia untuk penulisan buku ilmiah termasuk buku ajar, kita mengenal istilah manasuka. Nah, manasuka ini contohnya seperti tadi, akademik atau akademis. Kemudian tadi apa Pak? Akademik, akademis, sistematis. Itu boleh dipakai manasuka, tetapi harus konsisten. Contoh, paragraf pertama menggunakan akademik, maka seterusnya harus akademik, tidak boleh akademis. Sama halnya ketika Bapak bikin essay, tidak boleh kita mencampur adukan kata saya dan aku. Kalau sudah pakai saya saja, aku seterusnya. Ya, gitu. Itu sifatnya manasuka. Nah, ada imbuhan yang dipengaruhi oleh bahasa asing, terutama bahasa Belanda, tapi tidak terpakai di bahasa kita. Contohnya imbuhan ir. Bentuk salah itu legalisir, minimalisir. Itu salah karena terpengaruh imbuhan Belanda. Tidak dipakai. Legalisir bentuk bakunya adalah legalisasi. Menormalisir, nah itu bentuk salah. Yang betul menormalkan. Meminimalisir itu juga bentuk salah. Yang tepat adalah meminimalkan. Ya, Bapak Ibu. Nah, baru Pak Eko. Kemampuan kita menulis ulang ide atau gagasan orang lain dengan kata-kata kita sendiri, ya. Dan ditampilkan dalam bentuk yang baru. Jadi ide orang lain kita bahasakan dengan gaya kita sendiri. Ini cara yang sah dan legal menyelamatkan kita dari plagiarisme. Anda berkirim naskah modul atau buku ajar karena sifatnya ilmiah, kami akan cek di Turnitin. Batasnya berapa? Kalau lebih dari 20% naskah kami kembalikan. Terutama teman-teman ya yang mungkin modulnya pernah terpublikasi di internet atau Anda pernah mempublikasikan artikel di jurnal. Sudah pasti itu akan terdeteksi. Nah, parafrase juga pernyataan ulang yang lebih lengkap, lebih detail dibandingkan sebuah ringkasan. Tidak sekadar ringkas, gitu ya. Oke, orang kita, lidah orang Indonesia menyebut parafrase itu parafrase. Tapi yang baku parafrase. Nah ini Pak Bu. Tekniknya ada 4 teknik melakukan parafrasa yang baik. Mulai dari bagian yang berbeda. Nanti saya contoh sebelahnya itu ya. Terus yang kedua, ganti kata tertentu dengan sinonim. Maka pemahaman sinonim itu penting, rekan-rekan semua. Bisa bersinonim dengan kata dapat. Memiliki bersinonim dengan kata. Nah, saya mau kasih tahu. Ini banyak yang bilang mempunyai. Awal jika bertemu kata dasar yang berkonsonan awal KPTS wajib luluh. Ketemu satu menyambung, ketemu pukul. Oke, sekarang saya tanya, ketemu punya. Nah, jangan ragu. Mempunyai. Yang betul mempunyai. Loh kenapa begitu? Karena kata dasarnya bukan punya, melainkan empunya. Ya itu.
Ya. Itu tuh salah. Jangan ragu kalau benar. Empunya tuh Nah salah. itulah yang terjadi jika aplikasi KBBI online hanya dijadikan pemanis etalase HP kita. Dirocok, dibaca, ya. Empunya. Oke, ubah struktur kalimatnya atau pecah dan gabungkan kalimat. Coba, Bapak Ibu kalau mengajar ya, jangan membiasakan selalu duduk di sini. Tapi saya yakin rekan-rekan di sini nggak ada yang duduk. Harus jalan dari sini ke sana, satukan mata, terus jalan. Untuk memastikan apa? Audiensnya itu terfokus ke Anda. Silo dan KAHO 2018 menyatakan bahwa perencanaan kerangka kerja manajemen dan seterusnya petik 2 itu kurang dari 40 kata, maka pakai petik 2. Ya. Nah, cara memparafrasa tinggal melokir. Ya, kalau tadi nama penulisnya disebut di awal, sekarang ditulis di akhir. Ada 2 aspek yang dicakup dalam perencanaan kerangka kerja manajemen risiko. Aspek pertama bla bla bla, sedangkan aspek kedua bla bla bla. Susilo dan KAHO 2018. Rekan-rekan, kalau Anda mengutip dari sumber cetak, tanda bahwa Anda membaca setelah tahu diberi titik 2. Tapi kalau Anda mengutip sekadar mengutip, tidak betul-betul membaca, maka halamannya seperti itu. Misalnya, aduh saya lupa halaman tepatnya berapa. Atau boleh jadi itu dikutip dari jurnal. Ya. Parafrasa mulai dari yang berbeda, ganti kata tertentu dengan sinonim, ubah struktur kalimat dan pecah dan gabungkan kalimat. Sudah saya bercatakan, ya. Saya sudah menyiapkan contoh dari tulisan rekan kita, nanti tolong diparafrase. Hasil yang terbaik saya berikan. Oke, teman-teman, ini contoh kutipan langsung dan hasil parafrasanya. Saya tidak mau berkomentar banyak. Saya hanya bisa mengutip ucapan Bung Karno. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jas merah. Semua ini kembali lagi pada mangku kepentingan. Itu saja. Jelas Edward saat ditemui di kantornya. Ini contoh kutipan kalimat di teks berita. Kalau di parafrasa maka hasilnya begini. Ingat Bapak Ibu tadi ya, ada interpolasi, ada elipsis ya, interpolasi itu. Yang ingin saya jelaskan pertama, tanda petik di dalam tanda petik. Kalau ada ujaran di dalam ujaran, saya ulangi, kalau ada ujaran di dalam ujaran, maka Anda memberikan petik 1 di dalamnya. Sama ketika misalnya Anda mengutip ayat di Alkitab, sabda Yesus Kristus, ya, ada ujaran di dalam ujaran, itu coba. Jas merah, singkatan dari jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, itu namanya interpolasi. Tadi di sebelumnya sudah saya beri ini ya keterangan. Sementara titik 3 itu namanya apa? Elipsis. Ya, elipsis. Karena itu kalimatnya panjang, tapi dipotong boleh. Ya, kalimatnya panjang. Edward mengaku bahwa ia tidak ingin berkomentar banyak karena keputusan ada pada pemangku kepentingan. Ia hanya berpesan agar jangan meninggalkan sejarah dalam mengambil keputusan tersebut. Kutipan dari Bung Karno-nya dihilangkan. Jadi kalimat ujaran diparafrasa menjadi kalimat tidak langsung. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Yang paling simpel itu seperti apa Pak Eko? Apabila kalimat aslinya aktif, Anda ubah ke pasif. Demikian pula sebaliknya, itu yang paling sederhana. Oke. Tapi mahasiswa saya itu sering nakal. Mengapa saya bingung? Kenapa mahasiswa saya sering lolos di proposal skripsi? Setelah saya usut, itu ternyata ada beberapa, misalnya kata-kata dalam satu alinea dihilangkan sama dia, dibuang. Mempunyai E-nya hilang, jadi tidak terbaca di tulis dan sehingga dianggap sebagai kalimat iya, kurang ajar. Tapi bisa kita tiru kalau anak sekarang mau lolos penelitian.